Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Oktober 2022. Kali ini aku akan beda formatnya ya. Jadi tetap ada 2 sesi, tetapi yang pertama lebih kepada general reading. Jadi berbagai bidang dan segala sektor dalam kehidupan lah. Silakan disesuaikan saya dengan kebutuhan kalian. Baru yang keduanya adalah pembacaan cinta asmara untuk yang berpasangan. Buat yang single boleh lihat juga di yang pertama, yang couple juga boleh lihat juga gitu ya. Karena yang pertama secara, garis besar. Oke, dan sebelum kalian masuk ke dalam pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak gitu ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa, "Oh ini bukan," ya berarti bukan. Kamu bisa move on ataupun kamu bisa melihat placement kamu yang lain. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik dan kalau memang kamu nggak sesuai, nggak cocok dengan cara tarot reader-nya bacain, dengan apa yang kamu lihat durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya, jangan diterusin ya. Silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu. Tadi aku udah bilang belum ya, menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita mulai ke pembacaan kamu masing-masing. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius, ini adalah pembacaan untuk secara generalnya, pesan-pesannya secara general ya. The bottom of the deck-nya, ini aku udah shuffle dan udah tebar 4 kartu dengan aku lihat di bawahnya ya. King of Wands tadi dalam keadaan terbalik, tapi aku lagi mandang-mandangin makanya tadi aku lihat gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini overall-nya, ini kayak ada sesuatu yang buat kamu kayak bimbang. Ini bisa jadi option gitu ya, yang kamu mungkin lagi mikirin, tawaran bisa jadi atau hal yang perlu kamu lakukan yang kamu tuh lagi nimbang-nimbang, kamu lagi mikirin, tetapi di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu belum yakin dengan keputusan kamu, dengan apa yang ingin kamu lakukan, dengan, tindakan yang ingin kamu ambil gitu ya. Kamu lagi mempertimbangkan sesuatu tetapi dengan adanya Two of Wands di sini dalam keadaan terbalik, kamunya sendiri mungkin belum tahu ataupun belum menemukan guanya tuh mau apa sih, sehingga mau mau ngambil keputusan juga bingung gitu ya. Karena keyakinan kamu dengan apa yang kamu pengen itu juga masih ngambang gitu. Bisa jadi ini adalah mungkin, pekerjaan yang ingin kamu lakukan ataupun mungkin kamu pengen mulai bisnis, ataupun pengen mengerjakan sesuatu, kamu ya ini banyak hal ya, ini juga bisa mengenai, hubungan dan hubungan juga luas. Tetapi, ada hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kamu ya. Ini juga bisa merupakan hal-hal atau warning-warning yang perlu kamu fokuskan ataupun perlu kamu perhatikan, yang bisa jadi mungkin perlu kamu ubah. Karena mungkin itu sudah jadi kebiasaan dan akhirnya ini malah menghambat kamu. Nah, coba dilihat apa sih kebiasaan-kebiasaan ataupun apa sih hal-hal yang justru menjerumuskan kamu ke dalam masalah gitu ya, ataupun, menghambat kamu untuk bisa berkembang, itu apa sih? Nah, itu bisa diurutin gitu loh, hal-hal yang perlu kamu ubah-ubah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita, nggak ada," coba deh misalnya kamu ngelihat, "Kok gue selalu begini ya?" Gitu, misalnya ada masalah nih, misalnya masalahnya A, "Kok gue selalu, kepentok di sini ya? Apa sih yang nyebabin gue ke situ?" Nah, itu kamu bisa rentetin sehingga kamu bisa ngelihat kira-kira apa sih yang dari sisi kamu, apa sih yang dari luar kamu. Sehingga kamu bisa tahu kalau dari dalam diri kamu itu yang perlu kamu ubah, apa yang dari luar ya memang tidak diubah, tidak bisa diubah gitu ya karena kamu nggak punya kontrol dengan segala sesuatunya yang eksternal, tetapi bagaimana cara kamu menyikapinya itu yang perlu kamu ubah. Mmm, ini juga merupakan apa ya, kayak red flags gitu ya. Jadi ada hal-hal yang merupakan warning yang sebenarnya perlu kamu perhatikan, tetapi mungkin, kamunya tidak lihat ataupun kamu pura-pura tidak melihat gitu ya. Kadang-kadang kita pengen ngelihat apa yang kita pengen lihat, tapi apa yang perlu kita lihat, apa yang perlu kita dengar itu kadang-kadang enggak kita lakuin.
Mmm, cuman di sini aku juga melihat jangan sampai kamu mengambil satu keputusan yang kamu belum pikir secara masak, kayak kamu coba-coba, "Ya sudahlah ini aja." Jangan dipikirin dulu yang bener-bener, karena apa, kalau kamu hanya kayak, main lempar aja gitu ya, ataupun main ngelakuin aja, ataupun main main tembak aja gitu sesuatu yang kamu juga nggak yakin, udah tahu belum, udah paham belum, itu malah jadi masalah baru nantinya gitu. Karena di sini kalau yang aku lihat, kamu karena bingung mungkin kamu akan mengambil, ya yang mana aja deh gitu loh. Nah, itu yang kalau aku lihat jangan, gitu. Karena di sini aku juga ngelihat kamu undecisive ya, kamu kayak belum tahu keputusan kamu tuh maunya apa. Banyak pertimbangan-pertimbangan, tetapi lebih kepada kalau aku lihat di sini, eee coba deh pelajarin, karena aku ngelihat di sini kamu tuh kayak butuh guidance gitu loh, butuh guidance, butuh inspirasi. Buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa kayak nggak bersemangat, kamu ngerasa ngelewatin sesuatu yang kurang membuat kamu bergairah, yang bikin kamu melempem, yang mungkin kamu, apa ya, ngejalanin sesuatu rutinitas yang bikin kamu kayak ya, keprogram di situ, ngikutin pattern itu aja gitu ya, sehingga kamu nggak ngerasain hidup gitu loh, nggak ngerti. Tapi kayak aku ngerasa seperti itu gitu ya, kamu ngerasa kehilangan apinya kamu nih, kehilangan mungkin buat beberapa dari kamu ya you simply tired aja gitu ya, kamu cuman capek aja, ngejalanin ini semua. Tetapi juga gue kayak apa ya, gue bisa milih apa, gue bisa bisa ngapain gitu loh, selain ya, ya udahlah nerusin ini. Tetapi bukan, nggak berarti juga gitu ya, misal ini kalau misalnya kamu terjadi di dalam pekerjaan kamu. Coba deh, lihat dari cara arah baru gitu ya, lihat dengan memakai pikiran, cara berpikir yang baru, ataupun cari sesuatu yang bisa mengembalikan lagi si gelora itu, si api itu, si semangat itu, buat diri kamu. Ya, siapa sih orang yang nggak ada bosannya? Siapa sih, orang yang karena mungkin buat beberapa dari kamu melakukan ini ya sebagai satu keharusan, sebagai satu tugas, tapi kamu tidak menaruh itu di situ gitu, kamu tidak passionate di situ, sehingga kamu yang melakukan ya begitu saja gitu loh. Nah, ini kalau kita bisa melihatnya dengan dari arah lain, dari, sudut lain gitu ya, dan kita bisa mengembalikan, ataupun menimbulkan, ataupun kita bisa menyulut lagi gairah kita dengan mungkin, apa yang kita lihat, yang tadinya kita lihat mungkin itu hanya sebagai pekerjaan. Oh, tapi kita udah coba deh dikasih goal gitu ya, yang bisa, kita bisa ke sana dan itu membuat kita semangat. Itu hanya sebagai contoh ya. Karena di sini kita punya Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Ini adalah sesuatu yang kayak, kamu pengen ngakhirin tapi ada tapinya gitu ya. Kamu pengen mengakhiri ini tapi ada tapinya. Kayak mempertahankan cuman udah banyak masalah gitu loh. Ada satu situasi yang udah banyak sekali masalahnya di situ, cuman, kamu kayak nggak punya pilihan lain selain bertahan dan mempertahankan hal ini, karena itu kalau aku rasain, kamu ngerasa itu hanyalah satu-satunya kayak yang bisa gue pegang tuh cuman itu, gitu. Eee, dan di sini kayak kamu tuh butuh mungkin satu purpose gitu ya, mmm, atau kamu butuh menemukan tujuan itu, menemukan apa sih hal-hal yang pengen kamu tuju sehingga kamu bisa berkembang lagi. Karena kadang-kadang saat kita udah ngerasa cukup gitu ya, saat kita udah ngerasa udah paling bener, udah paling jago, apa segala macam, akhirnya segala sesuatunya jadi nggak menarik lagi. Tetapi kalau di saat kita, "Oh gue pengen belajar lagi, coba, meneliti lagi, coba cari-cari hal yang bisa menginspirasi kita, yang bisa kasih semangat, yang bisa bikin kita, menyadari bahwa ada banyak goal-goal lain yang perlu kita ya itu akan bisa membantu kita untuk,
membangkitkan semangat kita lagi ya. Six of Cup dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu ini lebih kepada buat sebagian ya, mungkin ini nggak resonate dengan semuanya, tapi mungkin spesifik sekali. Ada hal di masa lalu yang di-glorify gitu loh. Sehingga padahal itu bukan sehingga, tetapi itu sudah lewat masanya dan apa yang terjadi sekarang ini yang perlu dihadapi dan dilakukan dan dijalanin. Dan itu tidak bisa jadi tolak ukur gitu loh, hal yang di masa lalu itu. Kamu udah harus bisa beradaptasi juga gitu ya, beradaptasi dengan keadaan sekarang dan tidak bisa mengambil apa-apa tuh kayak dijadikan tolak ukur apa yang udah lewat gitu loh. Jadi memperbarui, ini lebih kepada memperbaharui dari hidup kamu, pekerjaan kamu, hubungan kamu, dinyalakan lagi apinya, dinyalakan lagi gairahnya, direnov gitu loh. Ini butuh satu renovasi yang bikin membuat situasi yang kamu hadapi ini enggak lama-lama luyu, tetapi bisa dipersegar gitu loh, nge-refresh gitu. Nge-refresh ya, maksudnya membuat segar tapi lebih kepada diri kamu gitu loh. Sehingga kamunya tuh nyala lagi apinya gitu loh, nyala lagi semangatnya, nyala lagi gairahnya, nyala lagi. Jadi yang ngelihatnya juga kita perlu melihat itu dari sisi yang berbeda. Karena kalau kita ngelihat dari sisi yang sama, kita akan ya begitu aja dan sesuatu yang monoton jadinya. Dan akhirnya ya melakukan sesuatu yang sama lagi, rasanya sama lagi dan itu akan membuat kita jadi bosan ya. Oke, ini adalah untuk Sagittarius yang general, kita lanjut ke yang cinta asmara. Ini adalah pembacaan cinta asmara ya. Bottom of the deck-nya kita punya Judgment. Jadi masih mengobservasi, mengamati, menunggu, tetapi ini kayak ada sesuatu yang kalian tunda atau delay gitu ya. Masih belum mau melakukan perubahan juga bisa, masih belum bisa mengambil tindakan juga bisa, keputusan dan lain sebagainya. Masih berusaha menunggu perkembangan ya. Oke. Kita punya Five of Cup dalam keadaan terbalik keluarnya dan Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik juga. Di sini aku lihat ada situasi dan keadaan yang kurang harmonis ya buat beberapa dari kamu, yang mungkin bahkan buat sebagian dari kamu tuh sempat membuat renggang gitu ya. Tetapi ini kalian lagi berusaha memperbaiki kalau yang aku lihat. Buat beberapa dari kamu mungkin sempat kayak sendiri-sendiri, bahkan sempat untuk pengen pisah gitu ya, tetapi kayak ada rekonsiliasi dan berusaha untuk memperbaiki lah situasi dan kondisinya di dalam hubungan kamu. Cuman kalau yang aku lihat satu orang ini kayak udah bisa jadi dia capek ya, bisa jadi dia capek ngadepin hubungan yang penuh dengan masalah, capek berantem, capek berdebat, capek untuk terus mengikuti ego seseorang dan lain sebagainya. Capek. Karena di sini kita punya Nine of Wands. Walaupun capek, tapi orang ini masih mau bertahan ya. Ini hubungan bukan satu hubungan yang mudah. Kalau aku lihat banyak sekali kerikil, bahkan batu karang atau batu yang segede gaban gitu ya, yang sepertinya terus-menerus gitu ya. Bisa jadi dikarenakan salah satu orang ataupun dua-duanya, bisa jadi memang sesuatu yang dalam hubungan ini yang membuat pihak lain mungkin ikut campur gitu ya, ataupun menjadi beban, menjadi tanggung jawab dan lain sebagainya, yang membuat
berdua aja udah ribet, apalagi ada pihak-pihak lain yang, menjadi menambah berat lah, menambah beban gitu ya di dalam, kisahnya ini. Two of Pentacles ya, ada pertimbangan-pertimbangan. Dan Three of Pentacles di sini, jadi mungkin ada satu situasi dan kondisi yang dimana sedang berusaha untuk dicari jalan keluarnya, tapi mungkin karena, sama-sama egonya tinggi, jadi sulit untuk mencapai satu kemufakatan ya, eee, sehingga kayak kita mau udahan atau kita lanjut, kita mau perbaiki atau ya sudah diemin aja, itu tuh masih antara, ya lihat aja deh lihat aja deh lihat aja deh, gitu ya. Tetapi ini ada satu masalah ataupun satu situasi yang nggak kecil gitu yang terjadi, yang penting gitu loh, yang menuntut kamu untuk bisa menyelesaikannya. Cuman ini masalahnya, masing-masing bisa neken ego atau hanya salah satu pihak yang hanya bisa menekan egonya. Tetapi kalau mau diperbaikin, ya harus dua-duanya gitu kan, bisa menekan dan menurunkan egonya. Ada satu orang yang kayak punya satu amarah gitu ya, satu amarah, satu kekecewaan gitu ya, eee, atas situasi ini. Tapi buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik sekali, hubungan kamu mungkin tidak disetujui dikarenakan latar belakang, ataupun hal yang tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai ataupun tidak bertemu gitu ya ekspektasi mereka. Jadi buat beberapa dari kamu nih ada yang hubungannya nggak direstui sehingga kamu mungkin diminta untuk, udahan gitu ya, atau enggak udahlah ataupun bila kamu sudah di dalam hubungan tuh kayak keganggu terus gitu loh dengan apa yang mereka lakuin, dengan apa yang mereka ucapin gitu ya. Dan ini membuat ketidaknyamanan dan merampas ketenangan di dalam hubungan kamu ini. Sebagian dari kamu kalau yang aku lihat ini bisa jadi ada orang yang punya option dan dia masih belum bisa menentukan pilihannya ya. Mungkin dengan kamu, mungkin dengan siapa gitu ya, tetapi dia orang yang pelin-pelan, dia yang masih belum stabil secara emosinya gitu. Cuman di sini kembali lagi, walaupun situasinya bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu nggak tenang gitu ya, walaupun mungkin orang ini juga, mmm, banyak hal-hal yang bikin kamunya kesel gitu, tapi di sini tuh kayak kamu masih punya satu harapan gitu ya, masih mempunyai satu harapan, untuk mempertahankan si hubungan ini. Six of Pentacles, ini ada satu orang yang menjadi provider. Sedangkan di satu sisi ada orang yang terus meminta. Jadi ada orang yang selalu menuntut, bergantung, dan orang yang satunya itu selalu ngerasa sebagai orang yang harus mencukupi, memberikan, memuaskan, menyenangkan, dan dia mungkin ngerasa berat. Ten of One, dia ngerasa pasangannya menjadi tanggungannya dia, pasangannya menjadi beban buat dia, pasangannya bisa menjadi, ya bikin dia tuh terseok-seok gitu ya, jalannya jadi nggak enteng, nggak ringan gitu loh. Dikarenakan dia harus selalu mem-provide gitu loh, apa yang menjadi keinginannya. Tapi ini bisa jadi buat sebagian dari kamu, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sepertinya punya satu tanggung jawab ya, bisa jadi mungkin ini berhubungan dengan keluarga kamu gitu ya, mungkin orang tua atau saudara, di mana kamu mungkin harus membantu mereka, bisa jadi mungkin waktu kamu yang tersita, bisa jadi tenaga kamu yang tersita, tapi bisa jadi juga ini mengenai hal materi. Di mana kamu mungkin,
tidak cukup sehingga kamu meminta bantuan dari pasangan kamu. Dan hal ini tuh mungkin pertama, kali mungkin ya bisa dimengerti, tapi, mulai keberatan gitu loh, dan mulai keberatan, tetapi kamunya sendiri juga, serba salah gitu ya posisinya. Cuman ya kembali mengenai mempunyai sikap, berani bertindak gitu ya. Mana yang penting, mana yang perlu kamu mengenai prioritas ya, mengenai ketegasan kamu juga. Di sini juga bisa jadi kamunya dalam satu situasi dan pikiran yang tidak bisa tenang untuk melihat situasi dan kondisinya, sehingga itu mempengaruhi. Kadang-kadang ya, kalau kita dalam pikiran yang nggak tenang, perasaan yang nggak tenang, orang maksudnya apa, kita nangkepnya lain, gitu loh. Orang pengennya apa, kita nangkepnya lain. Dan kita kadang-kadang lebih punya kecenderungan untuk bereaksi terhadap emosi-emosi yang pada saat itu sebenarnya temperamental, maksudnya, eee eee, apa ya, sementara maksudnya, tetapi itu menyebabkan damage yang permanen. Jadinya bisa begitu, gitu loh. Nah ini kalau yang aku lihat, kamunya sendiri berdua tuh harus nge-settle hubungan kamu. Karena di sini tuh kalau yang aku lihat, kalian tuh lagi melewati banyak masalah gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, karena kamu tahu, "Gila, gue udah ngelewatin segala sesuatunya sama orang ini," gitu ya. Dan kamu ngelihat apa ya, hubungan kamu ini, eee, udah ngelewatin macem-macem dan kamu pengen pengen terus untuk mempertahankan ini, ataupun ini adalah pasangan kamu. Tetapi di satu sisi, dengan situasi dan kondisinya yang sekarang berada, apa yang terjadi gitu ya, ini membuat punya pikiran-pikiran lain dan bikin overthinking gitu ya, dia mikir apa, dia maunya gimana gitu loh, dia waktu misalnya pergi ataupun nggak ngasih kabar sama gue dia ngapain, dan lain sebagainya yang bikin kamu nggak tenang. Belum lagi dengan hal-hal lain. Nah ini tuh kayak, lu tuh harus coba deh ngomong dengan jujur, di-share gitu loh, apa sih yang kamu inginkan dan kamu juga, minta mereka untuk apa sih yang kamu pengenin, tetapi saat mereka juga ngomong gitu ya, misalnya dengan pro kontranya terhadap hubungan ini ataupun, apa yang disukain atau apa yang tidak, apa yang dia pengen ubah, apa yang dia pengen, pertahankan dan lain sebagainya. Ini kedua belah pihak kan pasti pikirannya berbeda gitu loh. Nah gimana caranya waktu, apa ya, nggak defensif gitu loh saat pasangan kita membicarakan atau mengungkapkan isi hati atau isi pikirannya. Tetapi lebih kepada, "Oh, lu pengennya begitu, gua pengennya begini, dan kondisi gua lagi begini, terus lu maunya gimana?" Nah, ini bisa dicari kalau sama-sama pengen, karena di sini masih ada upaya untuk rekonsiliasi, upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisinya gitu ya. Ini tapi mau nggak ditanggung bareng-bareng, mau nggak diusahakan bareng, mau nggak, karena di sini ada mungkin perkataan atau perbuatan yang melukai gitu ya, di mana, ini nggak bisa dibiarin begitu aja tetapi harus diobatin. Jadi ada masalah yang nggak bisa dibiarin tetapi harus diperbaikin. Tetapi ini nggak cuman bisa memuaskan ataupun membuat happy satu pihak, tetapi harus keduanya, kalau mau ini diperbaiki dan membuat ini langgeng. Mau supaya ini, apa, gembolan-gembolan yang lagi dibawa ini tuh dikeluarin gitu ya, unek-uneknya dikeluarin, beban-beban hatinya dikeluarin, dan ini bukan hanya merupakan tugas satu pihak, dua-duanya harus mau, baru bisa. Tetapi kalau hanya satu, pada satu poin tertentu ya akan crash juga gitu loh. Nah, cuman mau nggak merubah
Yang harus berubah nggak cuma satu orang, ini dua-duanya dan kedua belah pihak gitu loh. Kalau udah ada keinginan untuk itu, bisa, ada caranya, tetapi ini harus diperbaiki. Dan kalau misalnya ada satu orang yang memang apa ya, melakukan sesuatu, benar-benar mengampuni, benar-benar memberikan pengampunan. Karena kalau orang misalnya dia mempunyai kesalahan, tapi dia berusaha memperbaiki, tetapi dia tetap di-judge dengan kesalahan yang lama gitu ya, dianya pun akan lama-lama capek, dianya pun akan lama-lama, ya udahlah gitu loh. Cuman ini mau nggak mencapai si kemufakatan ini, mencapai si jalan sama-sama win-win gitu ya, solution gitu loh, sama-sama kita, solusi yang sama memenangkan kedua belah pihak, ngenakin kedua belah pihak gitu. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin spesifik sekali juga, eee, ya ini, kesanggupan seseorang untuk tidak terpengaruh ataupun tidak membiarkan pihak-pihak luar, untuk ikut campur. Aku ngelihat ada hal itu gitu ya. Karena kalau tidak, ya ini ketidakharmonisan itu akan makin makin dalam dan makin kemana mana gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk Sagittarius, kita ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.